Om Swastiastu. Kami dari SG Dana akan mempresentasikan student project yang telah kami susun dengan judul Signaling Pathway in Melanoma. Di sini saya akan menjelaskan apa saja latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari student project ini. Melanoma adalah jenis kanker kulit yang paling mematikan yang berasal dari transformasi ganas melanosit. Karena distribusi melanosit yang relatif luas, melanoma dapat terjadi di mana saja tanpa memperhatikan lokasi anatomis atau jenis organ dan jaringan. Menurut World Cancer Research Fund Internasional, terdapat lebih dari 150.000 kasus baru melanoma kulit pada tahun 2020. Melanoma kulit menjadi kanker paling umum ke-17 di seluruh dunia. Kanker ini merupakan kanker paling umum ke-13 pada pria dan kanker paling umum ke-15 pada wanita. Insiden melanoma menempati sekitar 1,7% dari semua kanker ganas primer yang baru didiagnosis, dan pasien yang meninggal akibat melanoma mencapai hampir 0,7% dari seluruh kematian akibat kanker. Adapun rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari student project ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi melanoma dan jalur sinyal secara umum terlebih dahulu. Jadi, melanoma adalah jenis kanker kulit yang berasal dari sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit. Untuk melanoma seringkali berkembang di area kulit yang terpapar sinar matahari, tetapi juga dapat muncul di tempat yang jarang terpapar sinar matahari, seperti telapak kaki, telapak tangan, dan area selaput lendir. Untuk pertumbuhan melanoma terjadi ketika sel-sel melanosit mengalami mutasi genetik yang mengubah cara mereka tumbuh dan berkembang. Faktor risiko untuk melanoma, contohnya paparan sinar UV, riwayat paparan terbakar, riwayat keluarga, serta memiliki banyak tai lalat atau nevus atipikal. Melanoma dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tai lalat yang berubah bentuk, hingga lesi berwarna gelap atau tidak beraturan yang muncul di area kulit. Untuk deteksi dini sangat penting karena melanoma yang tidak diobati dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya dan menjadi sulit untuk diobati. Baik, selanjutnya ada signaling pathway in melanoma. Melanoma berasal dari melanosit epidermal dan memiliki banyak kesamaan molekuler dengan prekursor melanosit yang menunjukkan bahwa program pengembangan melanosit, khususnya program regulasi transkripsional, dimanfaatkan oleh sel melanoma untuk memfasilitasi perkembangan tumor. Beberapa pathway diantaranya ada satu jalur pitogen activated protein kinase atau MPAK, di mana jalur RAS atau RAF, MEK atau ERK juga dikenal sebagai jalur MAPK adalah jalur regulasi utama yang terlibat dalam melanoma. Jalur ini terlibat dalam pertumbuhan sel, migrasi, diferensiasi, proliferasi, dan apoptosis. Jalur MAPK dapat dimulai dengan penyekatan reseptor tyrosine kinase atau RTK atau adesi integrin antara membran sel dalam matriks ekstraseluler. Kemudian ada jalur WNT atau beta-katein pathway, di mana hiperaktivasi sinyal WNT mendorong migrasi, invasi, dan proliferasi, menghubungkan sinyal WNT dengan perilaku yang lebih agresif dan prognosis yang lebih buruk. Sel melanoma menggunakan persinyalan WNT atau beta-katein untuk bertransformasi dan berproliferasi, sedangkan persinyalan katolik untuk metastasis. Sekian. Baik, jalur selanjutnya adalah jalur PI3K atau fosfoionitisida 3 kinase. Nah, jalur ini dapat diaktifkan baik oleh nutrisi, hormon, maupun growth factor, di mana aktivasi dari PI3K ini adalah langkah kunci dalam memicu sinyal AKT dalam melanoma. Pengaktifan yang tidak normal dari jalur ini juga sering terjadi dalam melanoma. Lalu ada Notch pathway. Nah, Notch pathway ini memiliki pengaruh yang kompleks terhadap perkembangan sel-sel melanoma dan mengatur berbagai proses seluler yang terlibat dalam kanker. Notch juga adalah protein membran seluler yang menerima sinyal dari luar sel untuk mengirim pesan ke inti sel, di mana pesan ini mengubah ekspresi dari gen. Melanoma, jenis kanker kulit, dapat timbul dari berbagai jalur signal. Salah satunya adalah jalur MAPK, ERK. Mutasi pada gen seperti BRAF, NRAS, MK12, dan ERK12 memainkan peran penting dalam perkembangan dan proliferasi melanoma. Mutasi BRAF paling umum, BRAF V600E, mengakibatkan aktivasi konstan protein BRAF, merangsang komponen hilir kaskade MAPK, mempromosikan pertumbuhan sel tak terkendali, kelangsungan hidup, dan invasi. Mutasi BRAF lainnya seperti V600K, V600D, dan V600R juga berkontribusi pada patogenesis melanoma dengan mengganggu regulasi signal MAPK. Aktivasi BRAF yang berkelanjutan mendorong perkembangan melanoma menjadikannya target intervensi terapeutik. Selanjutnya adalah jalur P3K atau kateter-mTOR atau yang sering disingkat dengan jalur PAM. Jalur ini memainkan peran kritis dalam mengatur pertumbuhan, pertahanan proliferasi sel sebagai respons terhadap stimulus eksternal. Dan gangguan pada jalur ini seringkali terjadi dalam konteks kanker khususnya melanoma. Gangguan ini umumnya terkait dengan resistansi terhadap pengobatan dan dapat diakibatkan oleh berbagai mekanisme, termasuk mutasi berlebihan pada gen P3KCA, disfungsi pada supresor tumor PTN, dan peningkatan fungsi AKT. Di samping itu, aktivasi jalur ini sering terjadi bersama dengan aktivasi jalur RAS, RAF, MEK,
dan ERK dalam melanoma. Dan keduanya dapat berkontribusi pada resistensi terhadap pengobatan serta perkembangan penyakit lebih lanjut. mTOR yang berperan penting dalam pengaturan metabolisme dan pertumbuhan sel juga berkontribusi pada proses epithelial mesenchymal transition atau EMT dan metastasis ketika diaktifkan. Hal ini memperlihatkan kompleksitas dari jalur ini dan potensinya sebagai target terapeutik dalam pengobatan melanoma. Adapun beberapa interaksi pada sel-sel melanoma seperti yang pertama, ada feedback loop positif yang meningkatkan aktivitas jalur dan proliferasi dari sel melanoma. Yang kedua adalah feedback loops negatif yang mengganggu jalur MPAK sehingga mengakibatkan sel dari melanoma tersebut terus bermutasi. Dan yang ketiga, adanya crosstalk yang menginhibisi jalur MEK dan berdampak pada invasi sel melanoma. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan, proliferasi, dan penyebaran sel melanoma. Yang pertama adalah faktor genetik. Yang pertama dari faktor genetik adalah mutasi gen BRAF, NRAS, dan KIT. Mutasi dalam ketiga gen ini dikaitkan dengan perkembangan melanoma. Aktivitas jalur MAPK oleh mutasi BRAF dapat menyebabkan resistensi terhadap terapi konvensional. Yang selanjutnya adalah mutasi gen CDKN2A dan TP53. Mutasi dalam gen tersebut mengganggu produksi P16 INK4A yang menghasilkan pertumbuhan sel melanoma yang tidak terkendali. Yang selanjutnya adalah riwayat keluarga melanoma. Riwayat keluarga melanoma menunjukkan predisposisi genetik terhadap penyakit ini. Risiko melanoma meningkat jika ada anggota keluarga lain yang memiliki riwayat penyakit ini. Kenalkan, nama saya Ilona Kristina dengan 3 digit NIM terakhir 141. Sekarang saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi perkembangan proliferasi dan penyebaran sel melanoma berdasarkan faktor lingkungannya. Yang pertama adalah paparan sinar UV. Paparan sinar UV berlebihan dapat menekan respon kekebalan tubuh manusia, memungkinkan sel kanker untuk berkembang lebih bebas. Selanjutnya adalah jenis kulit. Orang dengan kulit yang mudah terbakar setelah paparan UV memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan melanoma daripada orang yang berkulit gelap. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh yang lemah juga dapat meningkatkan resiko dari melanoma. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenankan saya Elizabeth untuk melanjutkan presentasi ini. Implikasi terapeutik dari penargetan signaling pathways dalam pengobatan melanoma yang pertama ada imunoterapi. Imunoterapi merupakan suatu metode pengobatan kanker yang menggunakan obat untuk memberdayakan sistem imun sehingga lebih efektif dalam mengenali dan menyerang sel kanker. Contoh obat imunoterapi ada ipilimumab, nivolumab, kombinasi antara ipilimumab dengan nivolumab, dan T-VEC. Selanjutnya, targeted therapy. Targeted therapy merupakan tipe pengobatan kanker yang menargetkan gen dan protein spesifik yang mengontrol pertumbuhan, pembelahan, dan penyebaran sel kanker. Contoh obat targeted therapy ada vemurafenib sebagai BRAF inhibitor, kemudian cobimetinib sebagai MEK inhibitor, dan kombinasi BRAF dan MEK inhibitor meliputi dabrafenib dengan trabmetinib, vemurafenib dengan cobimetinib, serta encorafenib dengan binimetinib. Baik, perkenalkan saya Ajeng akan melanjutkan mengenai implikasi terapeutik. Yang ketiga yaitu combination therapy. Ini merupakan kombinasi dari imunoterapi plus target terapi. Yang pertama, immune checkpoint inhibitor ditambah inhibitor MAPK. Ini ada dabrafenib dan trametinib plus pembrolizumab. Kemudian ada juga vemurafenib dan cobimetinib plus atezolizumab. Kemudian yang kedua, immune checkpoint inhibitor ditambah agen anti-angiogenesis. Itu contohnya ada lenvatinib plus pembrolizumab. Kemudian yang ketiga, immune checkpoint inhibitor plus PARP inhibitor. Ini contohnya ada olaparib plus pembrolizumab dan talazoparib plus nivolumab. Sekian, terima kasih. Baik, berikut adalah kesimpulan dari student project kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saran. Adapun saran terkait penelitian ini, yaitu diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita terkait kompleksitas interaksi antara berbagai jalur sinyal yang terlibat dalam perkembangan, proliferasi, dan juga penyebaran sel-sel melanoma. Saran untuk penelitian selanjutnya meliputi terkait pengembangan model, penggunaan teknologi, dan juga sejenisnya. Melalui pendekatan ini, kita dapat memperdalam pengetahuan kita terkait dengan melanoma dan juga mempercepat pengembangan terapi yang lebih efektif dan ditargetkan untuk mengatasi penyakit ini. Baik, sekian merupakan presentasi dari kami, kelompok SGDA 6, terkait student project yang berjudul Signaling Pathway Melanoma. Sekian dari kami, terima kasih.